ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan berbagai bagian dalam suatu bisnis. Sistem ERP memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah akurasi data yang lebih besar. Saat ini, terdapat banyak sistem ERP open source dan salah satunya adalah Odoo ERP. Odoo adalah sebuah sistem ERP yang bersifat open source dengan fitur yang sangat lengkap, mulai dari CRM, sales, purchase, accounting, inventory, project management, event, payroll, website, e-commerce, dan lain sebagainya. Dalam video ini akan dijelaskan proses implementasi ERP Odoo pada bisnis layanan logistik penyedia jasa armada angkut. Video ini akan dibagi menjadi 4, antara lain fleet, transporter, sales, purchase, and inventory. Mari kita simak penjelasan dan tutorial dari hasil konfigurasi penelitian kami. Pada video ini akan menjelaskan konfigurasi proses purchase and inventory. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan Odoo pada PT Singeon menggunakan modul purchase dan modul inventory. Nah, untuk purchase sendiri itu merupakan suatu penyesuaian kebutuhan dengan melakukan pembelian ke vendor, entah itu merupakan barang jasa ataupun barang finish good ataupun barang raw material yang nanti digunakan bisa jadi sebagai bahan produksi, bahan consumable, atau mereka jual kembali. Nah, pada PT Sangeon ini proses pengadaan mereka lakukan untuk pemenuhan suku cadang bahan baku, suku cadang yang digunakan untuk perbaikan beberapa truk yang maintenance. Artinya bahan tersebut merupakan barang consumable yang mereka gunakan sendiri tanpa mereka jual kembali dan hanya mereka konsumsi sendiri. Intinya seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut ke pendemonstrasian Odoo atau modul purchase. Yang pertama yaitu mengisi data master. Karena sebelumnya saya sudah membuat data master, jadi saya akan sedikit mereview data master yang saya buat. Oke. Karena ini merupakan barang yang saya proses pengadaan ini merupakan barang yang consumable, jadi hanya dapat kita lakukan pengadaan, bukan dijual kembali, sehingga untuk yang can be purchase itu kita centang dan can be sold kita buang. Nah, untuk produk type-nya kita memilih untuk storable produk. Kenapa bukan yang consumable? Karena bisa dilihat di sini consumable physical consumable itu tidak kedetek di inventory, sehingga barangnya itu kosong di inventory. Karena saya ingin melihat barang itu bentuknya nyata di inventory, jadi saya coba untuk storable product seperti itu. Untuk yang sales price saya ambil 50.000 untuk 1 juta ton. Langsung kita save. Lanjut ke purchase awal dulunya. Yang pertama yaitu melakukan request for quotation ini. Nah, request for quotation ini merupakan suatu formulir awal yang mungkin untuk sebagai pengajuan kalau barang di sini itu sudah habis, terus diminta untuk melakukan suatu pengadaan. Nah, sehingga pada request for quotation ini bisa dilakukan yang namanya pembatalan permintaan maupun untuk diteruskan permintaannya. Seperti itu. Dan setelah request for quotation ini akan lanjut ke purchase order. Nah, untuk yang purchase order ini tidak dapat dilakukan pembatalan. Sehingga ini adalah formulir pertama yang digunakan, yaitu request for quotation. Kita pilih nama vendor, kita pilih asset. Nah, selanjutnya add product. Kemudian pilih yang suku cadang yang sebelumnya data master yang telah kita buat tadi. Kita cadang, kemudian dengan quantity 30. Saya coba quantity 30, kemudian unit price-nya tadi
Kalau nggak salah 50.000. Kita cek di sini apakah unit price-nya yaitu 50. Ini unit price-nya, select price menurut saya yaitu 50.000. Sehingga bisa kita tulis di sini unit price-nya secara manual 50.000. Dan tadi tidak ada yang namanya tax atau pajak, sehingga kita hapus saja. Dan subtotal yang didapat yaitu 1.500.000 dengan kuantiti atau pembelian sebanyak 30.000. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa langsung di confirm order. Kalau di confirm order itu bisa langsung menuju ke purchase order ini. Tapi kalau di save terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Mungkin langsung saya confirm order. Ya. Nah, kalau sudah confirm order, yang sebelumnya di request for quotation akan masuk ke purchase order di sini. Ini sama saja sebenarnya. Saya coba melalui lewat purchase order sini ya. Nah, di sini kita sudah punya purchase order yang tadi kita buat dan kita setujui untuk dilakukan yang namanya pengadaan. Saya pilih ini ya. Tampilannya sama saja sebenarnya, teman. Untuk barangnya saya lewat sini. Dan untuk purchase order ini selanjutnya kalian langsung pilih kirim. Ini receive. Nah, selanjutnya adalah proses penerimaan barang dari vendor. Karena sebenarnya kan kita sudah melakukan request ke dalam vendor, yaitu sebanyak 30 demand. Kemudian vendor akan melakukan pengiriman sejumlah permintaan yang sebelumnya kita lakukan, yaitu sebanyak 30. Sehingga kita coba langsung ketik 30 done. Kemudian kita coba langsung validasi. Setelah itu lanjut ke purchase tadi, ke purchase order, lanjut ke create bill. Kemudian kita coba edit untuk bill date-nya, tanggal kita untuk melakukan pembayaran itu di tanggal sekarang, yaitu tanggal 17 bulan 6 2022. Oke, setelah itu boleh langsung confirm melakukan pembayaran, langsung confirm, lanjut ke registrasi payment. Kita menggunakan, ada pilihan jurnal, ada pilihan bank dan cash misalnya. Lanjut ke create payment. Nah, kemudian proses akan ditandai dengan tab warna hijau. Ini artinya proses procurement yaitu sudah selesai, dari mulai request for quotation, kemudian purchase order, dan dilanjut dengan payment maupun pembayaran. Seperti itu. Di sini saya akan coba melanjutkan modul inventory. Ini merupakan modul lanjutan dari modul purchase, dan ini adalah tampilan modul inventory. Di sini ada 3 proses. Untuk sementara masih ada 3 proses, yaitu proses receive, proses delivery order, dan proses return atau pengembalian. Proses receive ini adalah proses penerimaan. Ketika tadi barang dari vendor itu masuk ke gudang, berarti barang tersebut masuk ke dalam proses gudang yang receive ini. Nah, ketika kita ada melakukan pembelian, maksud saya ketika kita ada order dari konsumen dan kemudian konsumen meminta untuk kita melakukan delivery, maka akan masuk ke dalam gudang sini, ke gudang proses ini. Oke, kita lanjut ke receive ini. Kemudian di sini sudah ada kontak person asset yang tadi merupakan vendor yang saya ingin membeli suku cadang sebanyak 30 quantity. Nah, semisal di dalam 30 quantity ini saya ingin mengambil 5 suku cadang yang akan saya gunakan untuk melakukan perbaikan, yang digunakan barang tersebut digunakan sebagai perbaikan
perbaikan si truk tadi. Nah, misal nih, saya mempunyai 2 truk yang maintenance dan membutuhkan 5 suku cadang. Nah, berarti kita harus mengambil dari 30 stok tadi sebanyak 5 ke gudang. Nah, caranya bagaimana? Yaitu klik operation, kemudian inventory adjustment, dan kita cari yang namanya suku cadang. Nah, di sini ada produk suku cadang, kemudian kita coba set. Nah, di sini counter quantity. Karena saya ingin mencoba mengambil 5 quantity sebagai untuk proses maintenance tadi, berarti on hand quantity kita tinggal 25, bener kan? Berarti kita tinggal ketik 25 on hand quantity dan langsung kita apply. Nah, on hand quantity kita yang sebelumnya 30 menjadi 25 karena pemakaian untuk pemeriksaan, maksud saya perbaikan si truk tadi. Kita coba lihat di reporting, inventory report. Nah, di sini on hand kita sudah 25. Jadi seperti itu teman-teman, semua proses alur flow dari sales, kemudian transport, fleet, purchase, dan inventory. Jadi cukup saya sampaikan, semoga demonstrasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.